Di channel ini kita udah pernah bahas berbagai macam makhluk mitologi yang ada di luar negeri, dan kayaknya agak kurang kalau kita cuma bahas makhluk mitologi di negara lain, tapi makhluk mitologi di negeri sendiri jarang dibahas. Sedangkan Indonesia sendiri tuh punya banyak legenda atau mitos tentang makhluk-makhluk misterius yang mendiami kawasan Nusantara. Makanya mungkin sangat menarik kalau kita bahas makhluk mitologi yang ada di Indonesia yang tersebar di setiap pulau. Gimana menurut pendapat kalian kalau aku jadiin ini menjadi series? Kayak yang sebelum-sebelumnya Dante, Kitab Henok, aku jadiin series Indonesian Mythical Creature. Gimana? Kalau setuju, komen di bawah ya. Nah, kali ini kita bakalan bahas makhluk mitologi yang ada di Pulau Sumatera, yang beberapa diantaranya sempat bikin para peneliti dan juga ilmuwan dari luar negeri itu buat datang ke Sumatera dan meneliti makhluk mitologi ini. So, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Cindaku dan Inyak. Makhluk pertama yang kita bahas di video ini adalah makhluk mitologi Cindaku dan juga Inyak. Cindaku dan Inyak ini adalah salah satu makhluk mitologi yang bentuknya mirip sama harimau, atau bisa dibilang ini tuh semacam siluman harimau. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu kalau Pulau Sumatera pulau yang terkenal sebagai tempat tinggal hewan harimau, khususnya yang berjenis harimau Sumatera, yang sayangnya sekarang sudah terancam punah. Sebenarnya di Indonesia sendiri dulunya dikenal ada 3 jenis harimau. Harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali. Tapi harimau Jawa dan Bali itu udah punah, dan sekarang cuma tersisa harimau Sumatera yang jumlahnya nggak sampai 800 ekor. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Selain hewan harimau, orang-orang di Sumatera juga mengenal adanya makhluk setengah manusia, setengah harimau yang disebut sebagai Cindaku, dan ada juga yang menyebutnya sebagai Inyak. Nah, kita bahas dulu yang Cindaku nih. Jadi di beberapa wilayah Sumatera kayak Jambi, Lampung, sekitar wilayah Gunung Kerinci, bahkan di sebagian wilayah Malaysia itu mengenal adanya makhluk mitologi Cindaku. Cindaku adalah manusia yang mempelajari ilmu tertentu, jadi dia bisa berubah bentuk jadi sesosok siluman harimau. Bentuknya itu mirip manusia berkepala harimau. Ilmu Cindaku ini konon katanya diturunin secara turun-temurun dari nenek moyang orang-orang Kerinci yang ada di wilayah Jambi. Yang bisa mewarisi ilmu Cindaku cuma manusia-manusia pilihan yang disebut dengan sebutan orang tingkas. Dalam cerita mitos manusia harimau, orang tingkas konon adalah anak-anak atau keturunan dari seorang manusia yang bernama Bujang Nunggal dan seorang putri dari kerajaan Pasemah yang dipercaya sebagai inkarnasi harimau. Bujang Nunggal itu sempat nikah sama sang putri. Tapi dalam perjalanannya, sang putri melanggar perjanjian dan akhirnya berubah menjadi sosok harimau. Dari keturunan mereka inilah orang-orang tingkas berasal. Bagi masyarakat Kerinci, tingkas dianggap sebagai penolong kalau mereka lagi punya masalah, khususnya yang berhubungan sama hutan dan lingkungan. Di zaman dulu, orang-orang tingkas yang menjadi penengah ketika terjadi konflik antara manusia dengan hewan harimau. Contohnya, kayak ketika harimau masuk ke perkampungan dan nyari mangsa, orang tingkas biasanya bakal muncul buat memperingatkan harimau supaya nggak melewati batas dan balik ke wilayah mereka. Begitu juga ketika manusia yang kadang nggak tahu diri dan ganggu habitat asli harimau, orang tingkas bakalan muncul buat memperingatkan manusia supaya tidak melakukan hal itu. Biasanya orang tingkas bakalan berubah jadi siluman harimau atau Cindaku buat nyelesain konflik itu. Orang tingkas berubah jadi harimau dengan cara meletakkan dada mereka di tanah kelahirannya, yaitu di wilayah Kerinci. Nah, untuk keberadaan Cindaku ini sendiri sempat dicatat sama seorang pejabat kolonial Inggris yang bernama Sir Frank Athelstane Swettenham dalam bukunya Malay Sketches yang terbit di tahun 1884. Di buku itu Sir Frank nulis kalau ada sebuah wilayah di Sumatera yang dikenal sebagai Negeri Kerinci, yang penduduknya itu punya kemampuan buat merubah diri mereka jadi seekor harimau. Mungkin orang-orang yang dimaksud Sir Frank ini adalah orang tingkas yang udah dijelasin tadi. Kita nggak tahu apakah Sir Frank pernah ngeliat langsung sosok makhluk Cindaku atau mungkin dia denger kisah ini dari orang lain. Tapi bagi sebagian orang ini bisa jadi bukti kalau sosok Cindaku emang beneran ada.
Nah, selain makhluk Cindaku yang populer di kalangan masyarakat Kerinci, ada lagi nih satu makhluk yang hampir mirip sama Cindaku yang disebut sebagai Inyak. Inyak adalah makhluk mitologi yang ada dalam kepercayaan orang Minangkabau. Inyak dianggap sebagai makhluk penjaga hutan dan sekaligus pelindung bagi orang Minangkabau. Hampir sama Cindaku, Inyak ini juga sebutan bagi manusia yang punya ilmu tertentu yang dimana ilmu itu bisa membuat dia berubah menjadi sosok harimau. Entah apakah sosok Inyak ini adalah makhluk yang sama dengan Cindaku, cuma beda nama, atau Cindaku dan Inyak adalah makhluk yang berbeda. Tapi dalam sebuah sumber ditulisin kalau Inyak ini tuh lebih tua atau lebih senior dibandingin sama Cindaku. Bahkan kekuatan Inyak dikatakan lebih sakti daripada Cindaku. Nah, ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Dan siapa tahu nih ada di antara kalian yang bisa jelasin tentang apa bedanya Cindaku dan Inyak? Boleh komen. Antu Banyu. Di Sumatera ada beberapa sungai yang masuk ke dalam daftar sungai terpanjang di Indonesia. Salah satunya adalah Sungai Musi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai ini panjangnya sekitar 750 km dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian. Seberang ilir di bagian utara, seberang ulur di bagian selatan. Sungai Musi jadi salah satu sungai terpenting Sumatera. Soalnya udah dari zaman dulu, sungai ini dipakai buat pusat transportasi dan perdagangan masyarakat di sana. Mungkin masih banyak yang nggak tahu kalau Sungai Musi bukan cuma sekedar jalur transportasi, tapi juga sebagai tempat tinggal makhluk misterius yang dikenal dengan sebutan Antu Banyu. Antu artinya hantu, Banyu dalam bahasa Palembang artinya air. Jadi Antu Banyu adalah hantu atau makhluk penghuni air yang mendiami Sungai Musi. Antu Banyu kadang-kadang menampakkan diri ke orang-orang dengan berbagai macam bentuk. Ada yang bilang kalau Antu Banyu bentuknya mirip seperti monyet yang hidup di sekitar perairan sungai. Ada yang bilang bentuknya mirip kayak jenglot dengan rambut panjang. Ada juga yang bilang bentuknya kayak wanita berambut panjang dengan badan seperti ular dan tidak punya tangan. Antu Banyu sendiri kadang muncul dan duduk di pinggiran Sungai Musi ketika hari udah mulai gelap atau sekitar waktu maghrib. Di waktu-waktu itu, Antu Banyu biasanya bakal nunggu manusia yang lewat. Dan ketika ada manusia yang muncul, Antu Banyu bakal menceburkan diri ke dalam sungai. Dari situ Antu Banyu nunggu apakah si korbannya bakalan nginjak bekas tempat duduk dia. Yang dimana tempat duduk tersebut sangat licin dan bisa bikin korbannya kepleset dan jatuh ke dalam sungai. Habis itu Antu Banyu bakalan nyeret si korban jauh ke dalam sungai dengan rambut panjangnya. Setelah korbannya ini kehabisan nafas, biasanya Antu Banyu bakal menghisap sumsum tulang belakang si korban. Makanya kadang menurut masyarakat sekitar sungai, beberapa orang yang tenggelam di Sungai Musi itu punya sebuah lubang di tubuhnya yang diduga bekas hisapan Antu Banyu. Tapi kita nggak pernah tahu, dan bisa jadi itu adalah bekas serangan hewan laut atau mungkin juga buaya. Soalnya di sekitar Sungai Musi pernah beberapa kali ada penampakan buaya. Menurut warga sekitar, kemunculan Antu Banyu sebenarnya bisa dirasakan. Ketika makhluk ini muncul, air sungai itu akan berbau busuk dan sangat amis. Ketika tanda ini muncul, para warga sekitar lebih milih buat menjauhi sungai buat menghindari teror makhluk ini. Tapi kalau misalkan kalian lagi beraktivitas di sungai dan gak sengaja ketemu sama makhluk ini, kalau kalian pengen selamat, kalian cukup bilang, "Hati-hati, bujang kurap mau mandi." Apa itu artinya? Bujang artinya laki-laki, kurap artinya semacam penyakit kulit, kurap, kadas, kurap, panu, kutu air ya, sejenis ya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat sekitar Sungai Musi, Antu Banyu nggak suka banget sama laki-laki yang punya penyakit kulit. Soalnya menurut cerita mitos, sosok asli Antu Banyu adalah seorang putri dari sebuah kerajaan di masa lalu yang pernah dijodohin sama seorang pangeran. Masalahnya si pangeran ini ternyata punya penyakit kulit gara-gara terkena sebuah kutukan. Seluruh badan pangeran dipenuhi penyakit dan berbau sangat amis. Nah, sang putri gak terima dong dijodohin sama pangeran yang punya penyakit kulit. Jadi dia milih buat terjun ke sungai dan akhirnya menjadi makhluk penghuni sungai yang dikenal sebagai Antu Banyu. Makanya buat menghindari pengaruh Antu Banyu, kalian bisa ngucapin kata-kata yang tadi. Hati-hati, bujang kurap mau mandi. Setelah dengar kata itu, mungkin aja Antu Banyu gak minat sama kalian dan ninggalin kalian. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan ucapin kata-kata tadi di depan orang Batak atau Medan. Homang. Makhluk mitologi selanjutnya yang akan kita bahas adalah Homang yang berasal dari legenda atau cerita rakyat masyarakat Batak Sumatera Utara. Homang bisa dibilang semacam makhluk
Ada yang menyebutnya makhluk halus yang mendiami hutan, dan ada juga yang bilang Homang ini manusia purba yang menghuni area hutan. Dan udah ada sebelum nenek moyang orang-orang Batak Toba dan Karo tinggal di situ. Homang dikatakan sering berbuat jahil dengan menyesatkan orang-orang yang masuk ke dalam hutan. Homang kadang digambarin sebagai makhluk mirip kera atau orang utan. Perawakannya tinggi besar, punya bulu panjang di sekujur tubuhnya, matanya merah, tatapannya tajam. Selain itu, telapak kaki Homang juga dikatakan posisinya terbalik ke belakang. Selain penampilannya yang serem dan creepy, Homang dikatakan punya kemampuan yang sangat unik nih. Mulai dari bisa berkomunikasi dengan hewan dan alam, bisa niruin suara manusia, bisa berpindah tempat tanpa ketahuan atau kelihatan. Homang juga dikatakan suka banget mengkonsumsi daging dan buah-buahan di hutan. Tak apakah yang dimaksud daging itu adalah daging hewan atau mungkin daging manusia yang tersesat di hutan? You never know. Seperti yang dijelasin di awal tadi, Homang dikenal sebagai makhluk yang sangat jahil. Kalau ada orang yang tersesat di hutan, maka Homang bakal datang dan mancing orang itu buat ngikutin dia. Misalnya nih, kamu dan teman kamu lagi pergi melintasi hutan. Di tengah jalan kalian pisah. Biasanya kan kalian bakalan teriak ya, saling manggil nama supaya tahu di mana lokasi kalian berada. Pas kamu ngelakuin hal itu, Homang bakalan niruin suara kamu dan pakai suara kamu buat memanggil teman kamu. Di situ teman kamu nggak tahu kalau yang manggil dia ternyata adalah si Homang ini. Akhirnya teman kamu bakalan ngikutin suara Homang dan terperangkap di sarang Homang. Biasanya kalau orang-orang udah masuk ke dalam sarang Homang, orang itu nggak bakalan bisa ditemuin meskipun posisinya itu dekat. Mungkin sarang Homang ini berada di dimensi lain, jadi manusia nggak bisa lihat. Katanya kalau si korban udah terlanjur masuk ke dalam sarang Homang, korban bakalan dikasih dua pilihan. Apakah dia pengen dilepas atau dia pengen tetap berada di situ? Kalau si korban pengen dilepas, dia harus nolak segala pemberian makanan dari Homang. Tapi kalau si korban tergoda dan makan makanan itu, dia bakalan selamanya berada di sarang Homang dan dijadiin budak. Selain ngincer orang-orang yang tersesat di hutan, Homang juga dikatakan sering keliling dari kampung ke kampung buat nyari mangsa. Biasanya Homang bakalan niruin suara bayi nangis buat mancing orang-orang yang ada di dalam rumah supaya mereka keluar nyari suara itu. Biasanya ketika suara bayi itu dideketin, suara tangisan itu bakalan berhenti. Pindah dari pohon bambu yang satu ke pohon bambu yang lain. Pokoknya semakin dikejar, suaranya bakalan semakin jauh. Dan dari situlah biasanya si korban ini nggak sadar udah masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan dan tersesat di sana. Palasik. Di Kalimantan ada kuyang, di Bali ada leak hitam, di Sumatera ada palasik kuduang. Palasik makhluk yang seneng banget ngisep darah manusia, khususnya wanita-wanita yang lagi hamil dan ibu yang baru aja melahirkan. Palasik bentuknya mirip sama kuyang yang ada di Kalimantan, kepala manusia yang terpisah dari tubuhnya dan melayang-layang. Makhluk ini populer dalam cerita masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Sama seperti kuyang, sebenarnya sosok asli Palasik seorang manusia yang mempraktekkan atau memiliki ilmu hitam. Ilmu Palasik ini konon katanya juga bisa diturunin secara turun-temurun sampai ke keturunan ke-7. Kalau di siang hari, sosok Palasik penampakannya kayak manusia pada umumnya, berbaur bersama masyarakat. Tapi kalau udah malam hari, kepala manusia yang punya ilmu Palasik ini bakal terpisah dari tubuhnya, terus terbang buat nyari makanan. Makanan anak-anak balita dan juga bayi yang masih kecil. Biasanya Palasik ini ngisap darah bayi dan bahkan makan mayat bayi yang baru meninggal. Konon bayi yang terkena serangan Palasik biasanya bakal sakit demam terus nggak lama meninggal. Tapi bayi yang terkena serangan Palasik ini belum tentu otomatis meninggal sih. Bayi yang terkena serangan Palasik katanya bisa disembuhin dengan doa khusus. Tapi meskipun udah sembuh, bayi ini katanya bakalan tumbuh dewasa dengan kondisi badan yang kurus. Tapi balik lagi, nggak semua orang yang kurus itu gara-gara waktu kecil diserang Palasik ya. Bisa aja mereka emang kurus gara-gara stunting atau emang karena genetik. Nah, selain nyerang bayi yang udah lahir, biasanya Palasik juga ngisap darah bayi meskipun bayi ini masih berada di dalam kandungan. Makanya ketika ibu-ibu di Minangkabau lagi hamil, biasanya mereka bakal ngelakuin hal-hal tertentu buat ngindarin serangan Palasik. Misalnya dengan pakai jimat yang isinya terdiri dari bawang putih dan kemiri yang udah didoain. Terus mereka juga dilarang keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Soalnya Palasik ini dipercaya bisa nyamar jadi berbagai macam orang, bahkan hewan. Dengan tidak keluar rumah secara sembarangan, maka bisa memperkecil kesempatan buat ketemu sama Palasik.
Tapi kalau misalnya pengen keluar rumah banget nih, ya ibu-ibu yang lagi hamil dianjurin buat ngaitkan bawang putih di baju mereka dan juga pakai gelang besi buat menghindari serangan palasik. Selain itu mereka juga dianjurin buat menghindari pergi ke pasar. Soalnya selain buat ngindarin palasik, sebenarnya larangan ini buat alasan kesehatan juga. Meskipun palasik hampir sama dengan manusia pada umumnya, tapi ada loh ternyata tanda-tanda kalau seseorang itu memiliki ilmu palasik. Ciri-cirinya adalah orang itu nggak punya filtrum atau cekungan yang biasanya ada di atas bibir dan di bawah hidung. Ini nih. Selain itu, orang yang punya ilmu palasik katanya ketika keluar rumah bakalan sering diikuti sama seekor anjing hitam. Orang pendek. Di tahun 1783, seorang sejarawan dan ahli bahasa asal Inggris yang bernama William Marsden menerbitkan sebuah buku yang berjudul The History of Sumatra, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya Sejarah Sumatera. Buku ini tuh semacam buku ensiklopedia tentang Sumatera yang ditulis dan diteliti oleh William Marsden ketika dia tinggal di Pulau Sumatera dari tahun 1770 sampai 1778. Selama William menetap di Sumatera, dia tuh banyak mencatat dan mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan tentang pulau ini. Misalnya kayak bahasa setempat, jenis-jenis binatang dan tumbuhan yang hidup di Sumatera, dan lain-lain. Yang menarik dalam bukunya adalah adanya penjelasan tentang sesosok makhluk misterius yang dia tulis dengan nama orang Gugu yang tinggal di sebuah daerah bernama Bangkulan atau Bengkulu. Menurut William, orang Gugu nih makhluk misterius bentuknya mirip sama spesies orangutan. Dan selain William, orang Gugu juga sempat dimention sama Walter Gibson yang merupakan seorang penjelajah asal Amerika yang sempat singgah di Sumatera sekitar tahun 1852. Si Walter ini katanya pernah ngelihat langsung makhluk yang disebut sebagai orang Gugu yang ada dalam catatan William Marsden yang tadi. Waktu itu Walter ngelihat sekumpulan orang Gugu yang pindah dari satu pohon ke pohon lain di dekat Sungai Musi. Beberapa tahun kemudian barulah diketahui kalau orang Gugu yang ada dalam catatan William sebenarnya adalah makhluk yang oleh penduduk lokal Sumatera dikenal dengan nama orang pendek atau leko. Orang pendek adalah sebutan bagi makhluk misterius yang menghuni hutan-hutan di Sumatera. Orang pendek ini dikenal dengan berbagai nama di Sumatera. Ada yang nyebut mereka suku Mante, Sibigau, Jihin, dan Bunian. By the way, kalau Bunian ini udah pernah kita bahas secara khusus, bisa kalian cek di video sebelumnya kalau penasaran ya. Sesuai namanya, makhluk ini digambarin mirip manusia, bertubuh kecil, tubuhnya dipenuhi rambut, jalannya tegap dengan dua kaki, dan posisi kakinya terbalik. Selain itu, orang pendek ini katanya punya alis tebal, rahangnya lebar, giginya taring, dahinya pesek, dan hidungnya pesek. Mereka juga dikatakan punya lengan yang panjang, tapi kakinya sangat pendek. Wajahnya dikatakan lebih mirip ke manusia daripada kera atau orang hutan. Dan dari ciri-ciri yang disebutin tadi, nggak heran kalau orang pendek ini pada awalnya dikira sebagai salah satu spesies kera atau orang hutan. Orang pendek ini biasanya hidup bersembunyi di hutan ataupun di gua dan sebisa mungkin mereka menghindari kontak sama manusia. Makhluk ini susah banget buat ditemuin karena selain pemalu, mereka juga punya kemampuan berlari yang sangat cepat. Selain itu mereka juga punya kemampuan buat manjat pohon dan berayun dari satu pohon ke pohon lainnya. Dari beberapa sumber yang kami baca, orang pendek ini kemungkinan makhluk yang tidak berbahaya. Soalnya dari beberapa sumber ditulisin kalau orang pendek cuma nyuri buah-buahan sebagai makanan mereka. Tapi walaupun gak berbahaya, bukan berarti mereka gak jahil. Menurut beberapa orang, orang pendek seringkali melempari manusia yang masuk ke dalam hutan. Entah apakah itu dilakukan buat melindungi wilayah teritori mereka, atau mungkin mereka cuma sekedar iseng. Tapi nggak semua orang pendek kayak gitu, karena beberapa orang juga ngaku pernah ketemu sama orang pendek dan orang pendek nawarin makanan mereka ke orang itu. Orang pendek ini juga bisa ngomong, tapi bahasa mereka itu aneh dan beda sama bahasa yang banyak dipakai sama orang-orang di Sumatera. Sejak zaman dulu keberadaan orang pendek ini sangat menarik perhatian banyak orang. Bahkan para peneliti dari luar negeri sempat pergi ke Sumatera buat ngelakuin penelitian tentang orang pendek ini. Dan gak nanggung-nanggung, dalam majalah Panji Pustaka yang terbit tahun 1932, ditulisin kalau para ilmuwan dari Eropa ini tuh rela membayar $1 juta buat siapapun yang berhasil nangkep orang pendek ini. And believe it or not, gara-gara hal ini, orang-orang lokal di Sumatera itu pernah ngelakuin perburuan besar-besaran terhadap orang pendek sebelum akhirnya hal tersebut dilarang sama pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Meskipun udah dilarang, tapi dalam sebuah artikel ditulisin kalau tahun 1932 ada kerangka orang pendek yang ditemuin di wilayah Pasir Pangarayan, Riau. Kerangka orang pendek yang ditemuin ini sangat pendek, dengan tinggi cuma mencapai 42 cm. Tapi kita nggak bisa pastiin apakah ini beneran kerangka orang pendek atau cuma hoax yang dilakuin buat mendapatkan hadiah dari para peneliti Eropa tadi. Well, sampai sekarang keberadaan orang pendek masih jadi misteri. Meskipun udah banyak penelitian yang mencoba menjelaskan keberadaan orang pendek, tapi sampai sekarang kita masih nggak tahu pasti soal mereka. Namun, beberapa orang percaya kalau orang pendek emang beneran ada dan masih bersembunyi di hutan-hutan Sumatera. Apakah orang pendek ini adalah salah satu spesies manusia purba? Atau mungkin mereka adalah sejenis kera yang sangat advance, sangat maju? Atau mungkin mereka cuma sekedar mitos? Boleh komen. Dan itu dia makhluk-makhluk mitologi yang ada di Pulau Sumatera. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh kalau ada yang kurang, boleh kalian tambahin di kolom komentar. Dari tadi ngomong mulu tanpa minum, error otaknya. Ya gimana? Kayaknya seru kali ya kalau misalnya aku jadi niche series kayak makhluk-makhluk mitologis yang ada di Nusantara, tapi dari wilayah per region gitu, per wilayah. And as always, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And thank you so much thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Bahkan di ilmu cindaku ini konon katanya diturunin secara turun-temurun dari nenek moyang orang-orang kepala manusia yang terpisah dari tubuhnya AIDS. Konon bayi yang terkenal